Bayangin, lo baru beli mobil Eropa bekas, niatnya mau pamer ala eksekutif SCBD. Tapi baru sebulan, indikator mesin nyala dan tagihan bengkelnya setara cicilan rumah KPR. Mengerikan kan? Itu bukan apes, itu desain pabrik. Gue akan bedah 6 rahasia busuk di balik murahnya mobil Eropa bekas. Tekan tombol subscribe di bawah sekarang, karena informasi ini bisa nyelamatin masa depan finansial keluarga lo. Lo baru aja dapat hook tadi kan? Nah, sekarang kita masuk ke poin pertama yang bakal langsung bikin lambung lo asam. Kita bakal bahas soal ekosistem licik bengkel spesialis yang hobi main tebak-tebakan pakai alat scanner, dan sialnya, mereka memonopoli teknologi itu. Bayangin skenario ngenes ini terjadi sama lo. Lo lagi asik nyetir mobil Eropa impian lo di tengah kemacetan brutal Jakarta. Udah panas, macet, AC mobil lo mendadak rasa kurang dingin. Hati lo udah mulai nggak enak. Dan bener aja, ting! Sebuah suara peringatan paling mengerikan terdengar. Di dashboard lo, mendadak muncul lampu indikator warna kuning berlogo mesin. Check engine. Detik itu juga, dunia rasanya runtuh bosku. Hati lo pasti langsung deg-degan brutal. Rasanya campur aduk antara panik, mau nangis, sama pengen maki-maki diri sendiri kenapa beli ini mobil. Paniknya tuh benar-benar panik sakaratul maut. Kayak lo lagi nungguin hasil tes kehamilan mantan pacar lo, padahal lo berdua udah putus 3 bulan yang lalu. Lo bingung harus berbuat apa. Insting pertama lo sebagai kaum menang mending pasti nyari bengkel umum biasa di pinggir jalan. Lo mampir ke bengkel yang montirnya biasa megang angkot atau mobil LCGC. Tapi apa yang terjadi? Montirnya cuma bisa garuk-garuk kepala waktu lihat mesin mobil Eropa lo. Ilmu mereka mentok di penyetelan platina, karburator, atau ganti oli doang. Lihat kabel-kabel ruwet di mobil lo, mereka menyerah. Akhirnya, lo nggak punya pilihan lain selain melipir ke bengkel spesialis yang pagarnya aja kelihatan mengintimidasi. Bengkelnya bersih, isinya mobil-mobil mewah semua, dan montirnya pakai seragam rapi. Disinilah pembantaian isi dompet lo dimulai secara resmi. Bengkel-bengkel spesialis ini, bos, mereka itu cerdik banget. Mereka sengaja memonopoli teknologi diagnosa komputerisasi. Mereka punya alat scanner komputer khusus yang lisensi perangkat lunaknya dilindungi lebih ketat dari resep rahasia bumbu nasi goreng pinggir jalan kesukaan lo. Mereka tahu betul, tanpa alat ini, mobil Eropa lo cuma rongsokan besi yang gak berharga. Mereka berhasil bikin lo ketergantungan mutlak sama alat sakti mantraguna ini. Sekali mekanik spesialis itu keluarin koper berisi tablet scanner, lalu nyolok kabel ke port di bawah setir mobil lo, argonya langsung jalan. Tarif colok scannernya doang udah kayak lo bayar konsultasi dokter spesialis bedah saraf jalur VIP tanpa menggunakan kartu BPJS sama sekali. Colok doang lo, belum benerin apa-apa. Yang bikin emosi itu di sini. Padahal kalau mau jujur dari hati ke hati, kadang rusaknya tuh sepele banget, bos. Mungkin cuma ada 1 biji sensor murahan yang kotor kena cipratan lumpur jalanan. Atau ada seutas kabel massa yang digigit tikus got waktu mobil lo parkir di garasi sempit semalaman. Masalah yang di mobil Jepang mungkin cuma butuh lakban atau disemprot kontak cleaner doang. Tapi karena lo adalah orang awam, lo buta huruf secara teknologi otomotif benua biru, mekanik spesialis ini dengan mudah memanipulasi lo. Mereka nggak akan bilang, oh ini cuma kabel kotor. Enggak, itu nggak menghasilkan duit banyak buat mereka. Mekanik ini sengaja ngomong pakai bahasa alien untuk nakut-nakutin lo. Mereka bakal bilang, waduh mas, ini modul mekatronik transmisi jebol total, modul rem kehilangan komunikasi sama ABS, atau malfungsi sistem pengapian ganda. Tujuannya simple, biar lo ngerasa mobil kesayangan lo itu lagi diambang sakaratul maut, koma di ruang ICU, dan harus segera masuk ruang gawat darurat. Lo dipaksa membayar mahal buat sebuah informasi yang sebenarnya cuma butuh disemprot cairan pembersih seharga 50.000 perak di toko material. Mereka tahu betul titik lemah psikologis lo. Lo takut mobil lo tambah rusak parah, jadi lo pasrah. Ujung-ujungnya, ongkos untuk sekedar tahu apa yang rusak aja udah bisa buat lo neraktir 1 RT, makan nasi padang pakai rendang 2 potong. Sistem licik ini memang dibikin khusus biar lo merasa bodoh, merasa tak berdaya, dan akhirnya pasrah menyerahkan nomor PIN kartu debit lo tanpa perlawanan. Ini bosku, baru pemanasan dari panjangnya penderitaan lo merawat barang rongsokan berkedok mobil elit. Kalau lo pikir bengkel doang yang hobi ngerampok uang lo di siang bolong begini, lo salah besar. Karena institusi resmi negara juga udah siap nungguin lo di tikungan berikutnya dengan senyuman maut. Ya, kita bicara soal negara yang secara legal ikut-ikutan memeras keringat lo lewat formula sakti bernama NJKB. Masuk ke alasan kedua yang bakal bikin hidup lo makin nyungsep, formula NJKB atau nilai jual kendaraan bermotor yang benar-benar menolak realita kehidupan.
Gini ya, negara itu sejujurnya nggak peduli sama sekali kalau mobil Eropa bekas kesayangan lo itu mogok tiap hari. Mereka nggak mau tahu kalau tiap pagi lo harus dorong itu rongsokan dari rumah ke ujung gang karena akinya tekor lagi. Di mata sistem mereka yang kaku, selama ada logo pabrikan benua biru yang nangkring di kap mesin lo otomatis langsung dikategorikan masuk dalam golongan konglomerat kelas atas. Titik, nggak ada tawar-menawar. Dan ini bagian paling biadabnya. Lo dipaksa tebus komponen murni pabrikan dengan harga selangit karena sistem komputer mesin lo didesain khusus untuk menolak barang palsu, barang bajakan, atau barang aftermarket. Sekali lo coba-coba ngakalin pasang barang imitasi murahan buatan Tiongkok buat ngirit duit, komputer mobil lo bakal langsung ngambek. ECU-nya bakal nolak keras buat di-starter mesinnya. Mobil lo bakal mogok dan mengunci sistemnya sendiri. Jadi, jangan pernah bangga dulu kalau suara mesin mobil Eropa bekas incaran lo kedengaran halus pas lo test drive di lapangan parkir. Halus itu cuma ilusi sementara. Itu cuma ketenangan semu sebelum badai tsunami tagihan perbaikan datang menghantam saldo tabungan lo sampai kandas. Dan ngomong-ngomong soal beli under deal pengganti, lo bakal makin emosi kalau tahu gimana susahnya dapetin barang itu di negara kita tercinta ini. Di fakta berikutnya, kita bakal ngomongin kelicikan tingkat dewa soal monopoli suku cadang. Sekarang kita masuk ke hal keempat yang gak kalah biadabnya dari sekedar mesin rusak. Ini adalah puncak dari segala penderitaan batin lo, yaitu permainan monopoli suku cadang yang diorkestrasikan dengan sangat rapi, masif, dan terstruktur demi mencekik leher lo perlahan-lahan. Coba deh lo resapi skenario tragis ini. Setelah komponen mesin mobil Eropa lo rontok berjamaah kayak daun kering tersapu badai angin musim gugur, hal paling waras yang pasti lo lakuin adalah nyari bengkel jaringan resmi buat beli gantinya kan? Lo datang bawa STNK, bawa harapan tinggi, dan tentunya bawa sisa tabungan lo yang udah sekarat dari perbaikan sebelumnya. Disinilah, tepat di depan meja kasir bengkel resmi itu, lo bakal ditampar lagi sama realita yang super keras. Kasir bengkel dengan wajah datar tanpa dosa bakal ngecek komputer lalu bilang, "Maaf mas, barangnya kosong, harus inden." Tahu kenapa hal ini selalu terjadi? Karena penjual lokal atau distributor resmi di negara ini memang sengaja banget nggak mau nyetok barang-barang itu di gudang belakang mereka. Alasan klasiknya sih gampang banget ditebak dan murni demi perut mereka sendiri. Biar beban biaya sewa gudang mereka tetap aman, nggak perlu repot nyimpen stok numpuk yang berdebu, dan yang paling penting, laporan keuangan perusahaan mereka tetap kinclong di mata para pemegang saham. Tapi, efek domino dari kebijakan pelit level dewa ini langsung menimpa tepat di kepala lo tanpa ampun sama sekali. Karena wujud fisik under deal itu nggak ada di etalase toko, lo harus inden. Lo harus pesan langsung dari benua asalnya sana, menyeberangi belahan bumi. Dan tebak siapa yang harus menanggung semua biaya operasional pengiriman antar benua itu? Ya lo bosku. Oke, kalau otak lo masih kuat nerima kenyataan pahit, sekarang kita melangkah ke poin ketiga. Poin yang bakal menampar ego lo keras-keras dan bikin lo sadar kalau di industri ini, lo itu cuma pion kecil, kelinci percobaan di atas papan catur raksasa mereka. Kita akan bahas soal kebusukan yang udah ditanam sejak mobil itu belum lahir, yakni desain kadaluarsa atau planned obsolescence yang dirancang langsung dari pabrikan. Gue tahu banget, banyak dari lo yang suka halu tingkat dewa. Lo ngerasa kalau mesin mobil benua biru itu terbuat dari bahan metal luar angkasa, anti peluru, dan anti hancur kayak tameng baja pahlawan super. Lo terlalu gampang termakan omongan manis para pemuja fanatik di forum-forum internet atau grup Facebook. Mereka dengan pedenya bilang kalau mobil Eropa itu dirancang untuk tahan banting, bisa dipakai turun-temurun dari kakek sampai cucu, dan kuat dipakai sampai kiamat kurang 2 hari. Bangun cuci muka lo pakai air es sekarang juga biar waras sedikit. Fakta kasarnya di lapangan tuh begini bosku. Perusahaan pembuat mobil raksasa itu bukanlah panti asuhan atau yayasan amal yang peduli sama kebahagiaan hidup dan ketenangan batin lo. Mereka itu adalah entitas bisnis kapitalis rakus yang tujuannya cuma satu dan absolut, mencari untung sebanyak-banyaknya dari dompet konsumen. Makanya mereka nggak bodoh bikin mobil yang awet selamanya. Kalau mobil awet mereka makan apa? Pabrik mereka bakal tutup. Jadi mereka dengan sangat sengaja mendesain material presisi tinggi yang umurnya sudah diatur sedemikian rupa agar habis secara bersamaan. Dan tebak kapan umur komponen itu habis? Tepat beberapa hari atau beberapa minggu setelah masa garansi resmi dari dealer itu hangus terbakar waktu. Ini bukan kebetulan yang apes kawan. Ini bukan takdir buruk. Ini adalah ilmu pasti.
Matematika murni yang udah dihitung teliti sampai ke titik komanya sama deretan insinyur bergelar profesor di laboratorium canggih di luar negeri sana. Coba lo perhatiin baik-baik kalau mobil lo udah mulai rewel. Mereka dengan sengaja pakai bahan plastik khusus di sistem pendingin mesin. Plastik ini bukan sembarang plastik, ini plastik ajaib yang dirancang bakal getas dan hancur di jarak tempuh kilometer tertentu. Mereka juga bikin selang karet untuk aliran air radiator yang bakal bocor halus setipis rambut tepat di perayaan ulang tahun ke-5 mobil lo. Bahkan material karet penyekat oli atau seal di dalam jeroan mesin pun dibikin punya masa expired yang akurat banget. Tingkat akurasinya itu mirip kayak tanggal kadaluarsa yang dicetak pakai tinta hitam di bungkus roti tawar supermarket dekat rumah lo. Begitu hari H itu tiba, tamatlah riwayat dompet lo. Saat umur kendaraan lo nginjak angka keramat tersebut, semua komponen itu bakal rontok barengan. Seolah-olah suku cadang di dalam kap mesin lo itu lagi bikin grup paduan suara, nyanyi bareng minta diganti baru semuanya secara serentak. Mesin lo yang tadinya halus, tiba-tiba ngorok, bocor sana-sini, dan indikator suhu naik sampai mentok. Skema jahat ini murni dilakukan demi memutar roda bisnis purna jual atau bisnis perbaikan mereka yang super-duper menguntungkan. Pabrik tahu persis kalau sumber kekayaan terbesar mereka itu sebenarnya bukan didapat dari jualan mobil unit baru. Untung jualan mobil baru itu tipis. Harta karun mereka yang sebenarnya berasal dari jualan onderdil atau suku cadang ke orang-orang malang kayak lo, yang udah terlanjur terjebak memelihara barang uzur. Dan ini bagian paling biadabnya. Lo dipaksa tebus komponen murni pabrikan dengan harga selangit karena sistem komputer mesin lo didesain khusus untuk menolak barang palsu, barang bajakan, atau barang aftermarket. Sekali lo coba-coba ngakalin pasang barang imitasi murahan buatan Tiongkok buat ngirit duit, komputer mobil lo bakal langsung ngambek. ECU-nya bakal nolak keras buat di starter mesinnya. Mobil lo bakal mogok dan mengunci sistemnya sendiri. Jadi, jangan pernah bangga dulu kalau suara mesin mobil Eropa bekas incaran lo kedengeran halus pas lo test drive di lapangan parkir. Halus itu cuma ilusi sementara. Itu cuma ketenangan semu sebelum badai tsunami tagihan perbaikan datang menghantam saldo tabungan lo sampai kandas. Dan ngomong-ngomong soal beli onderdil pengganti, lo bakal makin emosi kalau tahu gimana susahnya dapetin barang itu di negara kita tercinta ini. Di fakta berikutnya, kita bakal ngomongin kelicikan tingkat dewa soal monopoli suku cadang. Sekarang kita masuk ke hal keempat yang gak kalah biadabnya dari sekedar mesin rusak. Ini adalah puncak dari segala penderitaan batin lo, yaitu permainan monopoli suku cadang yang diorkestrasikan dengan sangat rapi, masif, dan terstruktur demi mencekik leher lo perlahan-lahan. Coba deh lo resapi skenario tragis ini. Setelah komponen mesin mobil Eropa lo rontok berjamaah kayak daun kering tersapu badai angin musim gugur, hal paling waras yang pasti lo lakuin adalah nyari bengkel jaringan resmi buat beli gantinya kan? Lo datang bawa STNK, bawa harapan tinggi, dan tentunya bawa sisa tabungan lo yang udah sekarat dari perbaikan sebelumnya. Disinilah, tepat di depan meja kasir bengkel resmi itu, lo bakal ditampar lagi sama realita yang super keras. Kasir bengkel dengan wajah datar tanpa dosa bakal ngecek komputer, lalu bilang, "Maaf mas, barangnya kosong, harus inden." Tahu kenapa hal ini selalu terjadi? Karena penjual lokal atau distributor resmi di negara ini memang sengaja banget nggak mau nyetok barang-barang itu di gudang mereka belakang. Alasan klasiknya sih gampang banget ditebak dan murni demi perut mereka sendiri. Biar beban biaya sewa gudang mereka tetap aman, nggak perlu repot nyimpen stok numpuk yang berdebu, dan yang paling penting, laporan keuangan perusahaan mereka tetap kinclong di mata para pemegang saham. Tapi efek domino dari kebijakan pelit level dewa ini langsung menimpa tepat di kepala lo tanpa ampun sama sekali. Karena wujud fisik onderdil itu nggak ada di etalase toko, lo harus inden. Lo harus pesan langsung dari benua asalnya sana menyeberangi belahan bumi. Dan tebak siapa yang harus menanggung semua biaya operasional pengiriman antar benua itu? Ya lo bosku. Lo secara sepihak dikorbanin buat nanggung semua ongkos siluman yang bikin harga barang melonjak tajam jadi tak masuk akal sehat. Lo harus nanggung ongkos kirim pesawat kargo yang mahalnya ngalahin harga tiket pesawat liburan akhir tahun lo sekeluarga ke luar negeri. Belum lagi, lo harus nombokin biaya bea cukai,
pajak barang masuk, dan segala macam biaya administrasi gaib yang potongannya dijamin bikin lu pengen nangis jongkok di pojokan kamar mandi sambil gigit handuk. Dan dengerin baik-baik, siksaan ini belum berhenti di masalah uang doang. Masa tunggu kedatangan barang ini otomatis bakal jadi penyiksaan batin tersendiri buat rutinitas hidup lo. Di awal, lo bakal dikasih janji manis berbalut madu oleh pihak bengkel kalau kotaknya bakal mendarat dalam waktu 2 minggu aja. 2 minggu kok mas, barang pasti sampai. Gitu kata mereka dengan senyum meyakinkan. Pret, padahal realitanya di lapangan, mobil mewah kesayangan lo itu harus nongkrong, berdebu, dan perlahan jadi sarang laba-laba raksasa di pojokan bengkel sampai 3 bulan penuh. 3 bulan, bos. Selama mobil Eropa yang lo bangga-banggain itu mogok cuma karena nungguin secuil karet pintu atau alat deteksi sensor seukuran jempol kaki dari pabrik asalnya, lo terpaksa kembali ke setelan pabrik, ngojek tiap hari. Lo yang tadinya niat beli sedan mewah biar nggak kepanasan dan nggak kehujanan waktu berangkat kerja, sekarang harus rela menembus hujan badai. Pakai jas hujan kelelawar murah yang tembus air, dan hidung lo dipaksa ngisep asap knalpot bus kota tiap pagi. Hidup lo yang awalnya mau so eksklusif ala pejabat ibu kota, malah berujung jadi kaum pengguna jalanan yang merana tiap hari. Kalau ada temen tongkrongan yang nanya, mobil Eropa lo mana bro? Lo cuma bisa nyengir kecut menahan malu sambil jawab, lagi opname di bengkel, nungguin ginjal dari Jerman. Sistem pasar tertutup ini memang dirancang sedemikian rupa supaya nggak ada importir mandiri atau pihak ketiga yang berani main banting harga di pasaran bebas. Lo bener-bener diisolasi dari dunia luar dan dipaksa tunduk, sujud sama aturan harga monopoli yang dibikin seenak udel oleh satu-satunya distributor resmi. Harganya nggak usah ditanya rasionalitasnya. Harga sebuah baut atau skrup kecil yang kalau di negara pembuatnya sana mungkin cuma setara harga 2 porsi nasi ayam geprek pinggir jalan, begitu mendarat di sini, harganya bisa disulap jadi setara cicilan rumah KPR. Lo nggak punya jalan keluar lain selain menyerahkan semua sisa isi dompet lo sambil mulut lo komat kamit menahan amarah yang meledak-ledak di dalam dada. Dan parahnya, ketika lo akhirnya berhasil membawa pulang kotak onderdil gaib yang lo tunggu berbulan-bulan itu, lo kira penderitaan lo usai sampai di situ. Tentu tidak semudah itu kawan seperjuangan. Di babak selanjutnya, lo masih harus berhadapan sama makhluk berseragam kerja yang memegang kalkulator. Kita akan bahas jebakan maut selanjutnya. Kalau lo mikir penderitaan lo berakhir setelah nunggu onderdil inden berbulan-bulan dari luar negeri, lo salah besar bosku. Selamat datang di fase paling mengerikan. Fase di mana mental lo bakal dihancurkan berkeping-keping oleh ekosistem bengkel yang ahli memanfaatkan sunken cost fallacy alias jebakan biaya yang sudah terlanjur hangus terbakar. Coba deh, lo resapi, lo bayangin situasi nenges ini terjadi sama lo. Lo udah bakar duit belasan, bahkan puluhan juta buat tebus satu suku cadang gaib yang harganya bikin asam lambung lo naik drastis. Lo udah sabar nunggu barangnya mendarat berbulan-bulan, hidup terlunta-lunta naik ojek kehujanan. Sekarang, barang itu udah ada, siap dipasang di mobil Eropa kesayangan lo. Hati lo mulai sedikit tenang, ada sebersit harapan kalau penderitaan lo bakal usai. Tapi ingat satu hal penting bos, para tukang bongkar mesin dan pemilik bengkel spesialis itu bukan orang sembarangan. Mereka bukan cuma jago troubleshooting mesin, mereka itu sangat paham ilmu psikologi untuk memanipulasi pikiran manusia awam kayak lo. Mekanik spesialis itu tahu persis titik lemah lo. Mereka tahu lo nggak bakal ikhlas jual rugi mobil itu sekarang. Setelah lo ngeluarin modal raksasa buat satu kali perbaikan yang menguras keringat dan air mata itu. Rasa sayang lo yang berlebihan dan perasaan nanggung di dasar hati lo inilah senjata paling mematikan yang mereka pakai buat ngeruk harta lo sampai ke kerak bumi. Mereka nggak akan bilang, "Mas, ini mending dijual aja rongsokannya." Enggak, itu mematikan bisnis mereka. Mereka dengan manis, dengan nada bicara yang sopan dan meyakinkan, bakal menyebut siklus perbaikan ini sebagai proses investasi perbaikan jangka panjang demi kenyamanan Mas sendiri. Investasi matamu, padahal aslinya lo lagi dikadalin habis-habisan, lo lagi diperah habis-habisan. Begitu masalah pertama selesai dipasang, suku cadang inden tadi nempel dan mesin bisa nyala halus, hore, lo seneng, lo lega. Tapi kesenangan lo cuma bertahan 5 menit. Monternya bakal lap tangan pakai kain majun kotor yang penuh oli. Masang komuk pura-pura sedih sambil bisik-bisik manja ke telinga lo. Disinilah mereka melancarkan teror mental tingkat tinggi. Mereka bakal bilang, "Mas, ini suku cadangnya udah bagus, mesin nyala." Tapi, ternyata waktu kita bongkar tadi kita lihat ada keretakan serius di sektor modul transmisi. Ini kalau dibiarin, transmisi bisa lock di jalan tol. Mesin bisa meledak, hancur berantakan. Bahaya banget buat keselamatan Mas. Boom, lo panik lagi. Hati lo rontok lagi.
Mereka dengan sengaja nyodorin kertas tagihan perbaikan berantai yang makin lama makin mencekik leher lo secara perlahan tapi pasti. Lo terperangkap dalam strategi vonis cicil. Hari ini mereka nyuruh ganti radiator yang bocor. Bulan depan mereka vonis sistem pendingin kabin atau AC lo udah lemah syahwat, gak dingin lagi. 2 bulan lagi giliran besi penyangga roda atau kaki-kaki yang divonis harus dipotong dan diganti total karena udah keropos total. Mereka memeras dompet lo layaknya sapi ternak yang diperah susunya sampai kering kerontang, tapi sapi itu nggak pernah dikasih makan rumput segar. Dan gilanya, lo terus-terusan mengiyakan semua saran gila mereka. Kenapa? Karena lo merasa sangat sayang sama tumpukan uang yang udah lo tanam sebelumnya di dalam kap mesin tersebut. Lo takut kalau perbaikan ini nggak dilanjutin, uang puluhan juta yang lo keluarin buat suku Canang Inden kemarin bakal sia-sia. Lo akhirnya resmi terjebak dalam lingkaran setan yang dinamakan ilusi biayanya hangus. Akal sehat lo dibikin tumpul oleh ego lo sendiri. Lo meyakini dengan bodohnya kalau perbaikan minggu ini adalah perbaikan terakhir sebelum mobil Eropa lo kembali jadi raja jalanan yang sempurna, kinclong, dan bebas masalah. Padahal, realita pahit di belakangan kepala bengkel tersebut, pemilik bengkel sengaja mencicil vonis daftar kerusakan biar lo nggak langsung mati jantungan di hari pertama kunjungan lo. Mereka merawat mobil lo bukan biar bener, tapi biar mobil lo jadi sumber pemasukan tetap bulanan mereka. Mereka memastikan dapur istri mereka tetap ngebul dari hasil kebodohan lo memelihara gengsi murahan dari logo di kap mesin itu. Tapi gengsi yang lo pertahankan sampai berdarah-darah ini sebenarnya cuma lawakan anak TK di mata dalang utama industri otomotif ini. Seluruh rentetan tangisan dari lantai bengkel sampai meja loket pajak tadi ternyata belum ada apa-apanya dibanding skema raksasa di puncak rantai makanan. Sekarang saatnya kita bongkar wujud asli predator paling buas yang mendalangi semua jebakan ini dari balik tirai kaca kantor mewah mereka. Di poin terakhir ini, lo bakal paham seutuhnya kenapa orang berotak tumpul adalah komoditas dagangan paling berharga buat bisnis sewa beli kendaraan ini. Akhirnya kita sampai di titik puncak, di poin ke-6, puncak dari rantai makanan industri otomotif. Ini adalah rahasia paling kelam, paling busuk, dan paling terstruktur di industri ini, yaitu master plan perusahaan leasing dalam mendaur ulang kebodohan konsumennya. Di sini lo bakal paham seutuhnya kenapa orang yang miskin literasi finansial adalah komoditas dagangan paling berharga buat mereka. Gini, lo jangan pernah mikir sekecil apapun kalau pihak perusahaan pembiayaan atau leasing yang ngasih lo kredit mobil Eropa bekas itu adalah sekumpulan malaikat penolong yang turun dari langit buat mewujudkan mimpi lo. Buang jauh-jauh pikiran naif itu, lo harus sadar 100% kalau di balik pintu kaca kantor kredit yang dingin itu, isinya adalah orang-orang berdarah dingin, analis keuangan bermata elang yang udah memprediksi secara akurat kapan kalender kebangkrutan lo bakal tiba. Bahkan, mereka udah tahu tanggal lo hancur jauh sebelum lo mutusin buat pegang pulpen dan tanda tangan di atas materai di meja mereka. Tukang hitung angka dan analis resiko di perusahaan kredit itu bukan orang bodoh. Mereka punya tumpukan buku sejarah data nasabah yang super duper presisi dari puluhan tahun beroperasi. Mereka udah memegang fakta mutlak, sebuah algoritma pasti kalau pembeli model kayak lo yang gaji bulanannya aja pas-pasan atau cuma lebih dikit dari UMR, tapi nafsu pamer di sosial medianya tinggi banget, itu pasti 1000% akan mengalami gagal bayar di tahun kedua. Mereka itu sangat-sangat paham hitungan matematisnya. Mereka tahu persis di bulan keberapa tabungan darurat lo bakal habis disedot mentah-mentah sama biaya perbaikan mesin dari bengkel spesialis yang kita bahas tadi. Mereka tahu kapan mental lo bakal rontok dan lo bakal nangis sesenggukan angkat bendera putih buat transfer cicilan bulanan. Tapi gilanya bosku, gilanya adalah mereka sengaja tutup mata akan fakta itu. Mereka dengan sadar tetap stempel persetujuan kredit buat lo, sambil ngasih senyuman palsu selebar pintu gerbang tol. Kenapa? Kenapa mereka mau repot-repot ngelakuin tindakan yang kelihatannya seperti bunuh diri finansial itu? Jawabannya, karena ini adalah strategi memutar duit yang sangat jenius sekaligus biadab tingkat dewa. Begitu dompet lu bener-bener kering kerontang dan lu mulai nunggak setoran 3 bulan berturut-turut, sistem mereka langsung bereaksi. Pasukan penagih utang atau debt collector mereka yang sangar-sangar bakal datang, mendobrak pagar rumah kontrakan lu dan narik paksa mobil impian lu dari garasi. Detik itu juga, uang muka atau DP puluhan juta yang udah lu setor di awal dengan susah payah, yang mungkin hasil lu ngutang pinjol atau gadai sertifikat rumah mertua, otomatis hangus ditelan bumi tanpa sisa. Lenyap. Gak cuma itu,
Cicilan belasan bulan yang udah lu bayar rajin tiap tanggal gajian pakai hasil puasa nahan lapar, itu juga menguap begitu aja. Kemana larinya uang itu? Ke kantong mereka. Semuanya jadi laporan laba bersih tak berseri buat perusahaan kredit tersebut. Uang lu murni jadi profit mereka. Sementara benda roda 4 itu ditarik dan diderek kembali ke garasi gelap milik perusahaan leasing. Lalu apakah ceritanya tamat di situ? Jelas tidak semudah itu, kawan. Mereka punya mesin waktu untuk mendaur ulang kebodohan. Mereka bakal bawa mobil tarikan lu itu, memoles bodinya di tempat pencucian kilat, nyemprotin parfum wangi murahan ke dalam kabinnya biar bau apeknya hilang, lalu memajang dan ngejual lagi barang sial itu ke orang halu berikutnya yang antre pengen kelihatan jadi sultan di tongkrongan. Skema setan ini bakal terus direproduksi dan diulang-ulang menggunakan rumus yang sama persis, menjerat korban-korban baru setiap kali matahari terbit. Mereka sukses besar mendaur ulang air mata lu, mendaur ulang kehancuran finansial keluarga lu menjadi sebuah mesin pencetak ulang tunai tanpa henti yang tidak ada tombol matinya sama sekali. Lu pada dasarnya cuma dijadiin karpet injakan berdarah bagi para bos besar buat nambah koleksi rumah mewah di kawasan elit atau nambah portofolio saham mereka. Seluruh ekosistem ini secara sistematis, klinis dan rapi bekerja sama dari hulu ke hilir. Dari pabrikan yang bikin suku cadang kadaluarsa, bengkel yang memonopoli harga, negara yang mencekik lewat pajak, sampai leasing yang bertindak sebagai algojo terakhir, semuanya bersatu untuk memastikan satu hal. Orang yang pengen tampil kaya tanpa modal otak dan literasi akan berakhir jadi gelandangan mendadak. Itulah sebabnya edukasi jalanan kayak di channel ini sangat penting, bos. Biar lu nggak jadi menu makan siang buat komplotan mafia berkerah putih ini. Satu tips pamungkas dari gue sebelum lu nekat beli sedan benua biru, bawa montir independen yang lu bayar sendiri pas mau cek unit di dealer. Kalau penjualnya melarang atau ngeles banyak alasan, langsung nyalain motor lu dan pulang ke rumah saat itu juga. Jangan pernah nengok ke belakang. Sekarang lu udah tahu anatomi aslinya kan? Kenapa mobil mewah bekas harganya bisa lebih anjlok dari harga cilok di depan SD? Skema penipuan legal leasing, monopoli suku cadang, sampai jebakan bengkel penikmat sang kos udah gue bongkar habis-habisan secara dekonstruktif di sini. Jangan biarkan ego murahan ngebunuh masa depan finansial keluarga lu. Silakan bagikan video ini ke teman tongkrongan lu yang lagi halu pengen tebus sedan Eropa pakai gaji pas-pasan. Jangan lupa subscribe channel ini hari ini juga, biar otak lu makin tajam membaca matriks penipuan dunia nyata. Sampai jumpa.